dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perjuangan akan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat hak asasi manusia adalah sejarah dari perjalanan panjang perjuangan dan peperangan yang telah mengorbankan jutaan manusia. Ada peristiwa perang, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada pembantaian etnis, ras seperti yang terjadi dalam rejim Hitler, ada pembantaian etnis di Rwanda, ada pemusnahan secara paksa etnis di Yugoslavia, pemberontakan di Tiananmen, pemusnahan etnis di Kamboja, dan berbagai peristiwa kekejaman lainnya menjadikan hak asasi manusia penting untuk dipositifkan sebagaimana usul David Hume, Austin, dan Hart. Hak asasi manusia sebagai hak yang lahir secara adikodrati menurut Hobbes mutlak untuk diberikan kepastian dalam tatanan yang fundamental agar tidak menjadi impian, cita-cita, dan angan-angan semata. Maka yang amat menonjol dalam konveksi sebagai instrumen hukum adalah pengakuan hak-hak politik, bukan hak-hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Kalau dilihat dalam realitasnya, organ PBB memang dalam struktur organisasinya adalah pertarung dua buah ideologi. Kalaupun ada peran negara untuk menghormati hak individu sebagai hak dasar adalah prinsip resiprositas atau timbal balik, semata sebagai penyerahan kepercayaan dalam suatu kontrak sosial. Katakan semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam landasan konstitusionalnya, apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara hukum. Maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia karena jaminan dari pelayanan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menunjukkan nilai hormatnya hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal, hati nurani, dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Dalam konteks dengan kewenangan polisi sebagai penyidik, hak yang penting untuk diperhatikan adalah hak untuk hidup yang meliputi hak untuk bebas dari eksekusi di luar pengadilan dan penghilangan paksa, hak untuk bebas dari penyiksaan dan penangkapan di luar wewenang. Olehnya itu, penting untuk melihat bagaimana semestinya perlakuan tersangka yang relevansi dalam DUHAM. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut. 1. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Pasal 3. 2. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Dalam pasal 5. 3. Semua orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana siapa saja ia berada. Pasal 6. Keempat, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi. Pasal 7. Kelima, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang sewenang-wenang. Pasal 9. Yang keenam, setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan untuk pembelaannya. Pasal 11 ayat 1. International Covenant on Civil and Political Rights tampaknya juga memberikan pengaturan hak hidup sebagai hak fundamental.
kedua, setiap orang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus segera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya. Yang ketiga, setiap orang yang ditahan atau berdasarkan tuduhan pidana wajib segera dihadapkan ke pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diwenang-wenangkan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang menuntut diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan dengan atas dasar jaminan untuk hadir dalam waktu persidangan pada setiap tahap peradilan dan pada pelaksanaan keputusan apabila diputuskan demikian. Yang keempat, siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan, penahanan berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa menunda-nunda, dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk pelindungan HAM dalam due process of law pada sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap atau fase pra-adjudikasi, dapat juga didasarkan pada konvensi anti penyidikan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari diri orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan dan sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata ditimbulkan melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Konsep dasar hak asasi manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada dalam perdebatan sebagai bagian hukum alam, kemudian dipositifkan dalam suatu ketentuan normatif sebagai ilmu hukum murni atau sebagai ilmu hukum positif atau normal, telah mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan yang mengadili terdakwa harus bersikap fair dan tidak memihak. Beban pembuktian dibebankan bukan kepada terdakwa, melainkan kepada penyidik dan penuntut. Semua prinsip KUHP tersebut adalah bagian dari implementasi konsep dasar HAM. Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menunjukkan nilai normatifnya hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya